Di sudut Sekte Surgawi Utara, So Musang, wakil kapten tentara bayaran yang dikirim untuk mengawasi Jin Muon, tengah berlatih dengan tubuh yang dipenuhi luka. Luka itu ia dapatkan setelah ia bertarung dengan seseorang yang telah merebut kekasihnya dan berakhir dengan kekalahan. Tepat saat So Musang frustasi akan kemampuan serta pencapaiannya, tiba-tiba ia mendengar suara dalam kepalanya. Suara itu menuntun langkah demi langkah yang harus dilakukan oleh So Musang untuk dapat menembus batasan dirinya mengenai penguasaan Qi. Meski diawali kebingungan karena tiba-tiba mendengar suara dalam kepala, So Musang mencoba fokus terhadap suara tersebut dan mengikuti setiap perkataan yang ia dengar itu. So Musang memejamkan mata. Kepalanya dipenuhi oleh gerakan-gerakan yang seakan diperlihatkan oleh sumber suara yang tak ia ketahui dari mana asalnya itu. Beberapa saat kemudian, So Musang mengayunkan pedang yang ia genggam. Seketika itu, sebuah tebasan melesat dari pedangnya dan menghasilkan sebuah serangan dahsyat yang menjadikannya pertanda bahwa dirinya telah menembus satu tingkat di atas ranah yang ia kuasai. So Musang sangat terkejut menyaksikan daya hancur serangan yang berasal dari pedang yang ia ayunkan itu. Segera setelahnya, ia mencoba mencari sumber suara yang telah membantunya. Namun, kedua matanya tidak menemukan apa yang ia cari. Di puncak menara 10.000 roh, Jin Muon menatap So Musang. Dialah yang telah membantu lelaki yang pernah memberinya pertolongan itu. Sementara itu, cuaca yang tidak bersahaja memaksa Jin Muon meninggalkan lokasi keberadaannya. Jin Muon menuruni tangga rumah 10.000 roh dan saat berjalan menuju kediamannya, tiba-tiba langkahnya seakan dipaksa berhenti. Tepat dari arah gerbang utama Sekte Surgawi Utara, Jin Muon merasakan aura besar bak binatang buas yang siap menerkam. Tatapan Jin Muon tertuju ke arah sumber aura tersebut, dan ia melihat seseorang dengan tubuh kekar penuh luka tengah menatap sekeliling. Dari arah belakang, beberapa orang yang 3 di antaranya keturunan dari petinggi aliansi pusat surgawi muncul dan menyambut kedatangan orang yang datang dari dataran utama itu. Jin Muon melangkahkan kaki meninggalkan lokasi tersebut. Raut wajahnya berubah ketika ia mendengar nama sang penantang 100 orang Dam So Chon. Dam So Chon menatap kepergian sang pewaris Sekte Surgawi Utara. Instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu dalam diri Jin Muon. Seperti biasa, Jin Muon kembali menuju bangunan tempatnya bekerja sebagai seorang penempa. Sementara itu, Dam So Chon yang ranah Qi-nya berada di tingkatan yang cukup tinggi, berendam di air panas untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Dengan tatapan tajam, Dam So Chon berkata, "Jin Muon tidak punya Qi maupun ilmu bela diri. Tapi sungguh aku merasakan sesuatu yang berbeda dari dirinya, baik secara mental maupun fisik. Kekuatan dan wasiat Sekte Surgawi Utara sudah diwariskan padanya." Setelah selesai menempa senjata, Jin Muon kembali ke rumah. Ia tertegun karena melihat sosok bintang dari daratan utama itu berada di depan kediamannya. Dam So Chon memberi salam hormat kepada Jin Muon. Keduanya pun saling memperkenalkan diri serta melakukan perbincangan singkat, yang mana sebuah undangan makan menjadi penutup perbincangan tersebut. Malam hari, Jin Muon dan En Hassel memenuhi undangan tersebut. Kedatangan keduanya disambut oleh 3 keturunan dari 2 petinggi aliansi pusat surgawi itu, sementara Dam So Chon sempat terlambat memberikan salam hormat karena merasakan tekanan Qi yang tidak biasa dari En Hassel. Jin Muon dan En Hassel dipersilahkan duduk di kursi yang sudah disediakan. Mereka semua mulai menyantap hidangan yang cukup mewah itu.
Setelah selesai dengan semua itu, mereka melanjutkan dengan berbincang-bincang. Dam Sochon mengajak Jin Muon ke tempat lain untuk berbicara empat mata dengannya. Sementara itu, setelah Jin Muon dan Dam Sochon pergi, sedikit ketegangan terjadi antara En Hasol dan Hye-rong. En Hasol berkata, "Berhenti mengganggunya. Bahkan tanpa kalian, hidupnya sudah sengsara. Kau tidak ada bedanya dengan kami. Aku tahu kau juga mengambil keuntungan dari keramahannya," kata Hye-rong. En Hasol merasa bahwa kata-kata Hye-rong ada benarnya. Ia menganggap dirinya tidak ada bedanya dengan orang-orang itu karena telah memanfaatkan keramahan Jin Muon. Di benteng terluar Sekte Surgawi Utara, beberapa orang tengah berjaga. Tiba-tiba, mereka kedatangan seseorang yang telah membuat keduanya ketakutan. Di pos penjagaan lain, So Musang merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia segera pergi menuju pos yang dijaga oleh dua orang bawahannya itu. Saat keduanya sampai, tatapan serta raut wajah keduanya pun telah menyimpulkan keadaan tersebut. Dua bawahan So Musang itu tewas mengenaskan dengan beberapa bagian tubuh yang terpisah dari anggota tubuh lainnya. Temukang, sang iblis kekacauan dari malam sunyi, telah sampai di Sekte Surgawi Utara.